Haleluya, selamat bertemu lagi dengan channel Hidup, Toleransi dan Damai. Saifuddin Ibrahim menyapa saudara-saudara untuk memahami keadaan bangsa kita dan kehidupan di sekitar kita. Lebih lagi karena hari ini saya perlu untuk live kaitannya dengan perpanjangan waktu penahanan MKC, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa ya. Nggak disangka kalau kasus MKC yang begitu sederhana tetapi diperpanjang, dan kita tidak pernah menyangka kalau sepertinya MKC ini teroris yang harus diburu berbagai macam kalangan, dan orang-orang disasar oleh polisi mulai dari Bali itu berkali-kali. Orang-orang di Bali sana dicari, kemudian juga di kampung halamannya bahkan ada 7 orang dikumpulkan untuk dibawa ke Polres Garut. Hanya diminta berapa kali dan berapa orang MKC itu memurtadkan orang. Nah, ini perlu untuk disampaikan gitu. Tapi kita menduga, bahkan pengacara ini menduga ini adalah konspirasi, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang ini. Aneh sekali. Padahal kita ini orang Kristen itu maunya hidup damai, toleransi, tidak ada urusannya, dan setiap orang yang pindah ke keyakinan kita, ini semua adalah orang-orang yang mencari kedamaian di dalam hidupnya. Tapi sebelum kita nonton tentang adakah konspirasi di belakang itu, kita nonton dulu video Bapak Kapolri. Silakan. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Kapolri tadi, kalau ekornya nggak bisa diberesin, dilurusin, diperbaiki, kepalanya dipotong. Kira-kira apa maksudnya pembicaraan ini, Pak Ketua? Ya, maksudnya Kapolri menurut saya bagus. Artinya kalau para komandan, misalnya komandan polisi di bawah Kapolri tidak bisa bekerja, yang ditindak ya komandannya. Misalnya sebut saja, misalnya kalau di daerah Kapolda tidak bisa kerja, ya ditindak dia. Kalau tidak bisa membimbing anak buahnya ke jalan yang benar, atau di tingkat Polres misalnya
Kapolresnya akan ditindak apabila jajarannya tidak benar. Nah, terkait kasus MKC, karena penyidik-penyidiknya kerjanya tidak ada yang benar, tidak sesuai hukum, maka dircybernya harus dipotong, artinya harus dicopot dia, dimutasikan ke tempat misalnya bagian staf gitu kan, karena belum layak jadi dircyber. Kenapa dircyber ini atau Brigjen ini belum layak? Terbukti dari cara kerjanya yang sangat buruk. Misalnya atas kasus MKC membacakan atau klien saya membacakan surat 72 Al-Jin 19 itu kan pada tanggal 20 Ya. di bulan Agustus tahun 2021. Lalu karena pelapor ini tidak yakin bahwa ada konten surat 72 Al-Jin 19 seperti yang dibacakan oleh klien saya MKC atau Muhammad Kosman, dan juga surat Al-Maryam 71, maka pelapor ini membuat laporan. Ya. Nah, tetapi kan adalah hak pelapor membuat laporan, tetapi di sisi lain penyidik Cyber Polri harus men-screen apakah laporan ini layak sebagai tindak pidana atau bukan. Makanya di setiap SPKT itu ada bagian screening perkara untuk menguji apakah laporan ini merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian atas laporan tanggal 21 Agustus 2021, tanggal 22 atau sehari setelahnya, penyidik Cyber Polri langsung meningkatkan status terlapor MKC atau klien saya menjadi tersangka. Ini kan janggal ini. Bagaimana caranya penyidik Cyber Polri melengkapi Mindik atau administrasi penyidikan hanya dalam tempo 1 kali 24 jam. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan dilakukan penyelidikan? Kapan dilakukan pemanggilan saksi? Memanggil saksi saja minimum 3 hari. Itu pun belum tentu datang. Kapan dia mengumpulkan barang bukti berupa rekaman? Kemudian kapan dia memanggil ahli? Karena ini kan yang dibacakan surat 72 Al-Jin 19 dan surat Al-Maryam 71. Tentu kan harus ada ahli teologi, baik itu teologi dari agama Muslim maupun teologi Kristen, kan begitu, untuk menilai ada di situ konten iblis adalah sumber segala dusta. Nah, kemudian penyidik Polri juga harus mendengar ahli bahasa untuk menilai apakah bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh klien saya di dalam siarannya itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian penyidik juga harus mendengarkan ahli-ahli lain, misalnya ahli forensik, nah, dan seterusnya. Tetapi saya yakin penyidik belum melakukan itu, tetapi mereka sudah langsung menetapkan status tersangka tanggal 22 atau sehari setelah dilaporkan. Kemudian tanpa melengkapi surat administrasi penyidik berupa surat penangkapan, mereka tanggal 24 sudah datang ke Bali menculik, bukan menangkap, menculik MKC, membawa ke Polda, lalu di Polda sehari kemudian baru diterbitkan surat perintah penangkapan. Jadi diculik dulu tanggal 24, sehari kemudian baru dikeluarkan surat perintah penangkapan. Harusnya yang benar, sebelum menangkap keluarkan dulu surat perintah penangkapan, sehingga ketika penyidik kepolisian misalnya datang ke suatu tempat kejadian atau ke alamat daripada calon tersangka, maka diperlihatkan kepada saudara surat perintah penangkapan, baca, kan gitu, atau dibacakan. Jadi belum ada surat. Belum ada surat perintah penangkapan, tetapi penyidik langsung menculik saja. Nah, yang lebih mengerikan lagi, tidak ada bedanya penyidik cyber ini dengan preman-preman yang ada di Pulau Gadung. Bahkan lebih mulia preman. Kenapa saya katakan lebih mulia preman? Karena mereka membongkar atau merusak rumah MKC ketika MKC tidak di rumah tanpa ada surat perintah pembongkaran dari Pengadilan Negeri Badung atau dari Pengadilan Negeri Bali. Jadi mereka membongkar rumah seseorang, mengambil songkoknya MKC, kemudian mengambil laptopnya dan mengambil handphonenya. Nah, pertanyaannya, karena tidak ada surat perintah membongkar dan atau menggeledah,
tidak ada izin pengadilan, tidak ada pecalang ataupun kepala desa setempat, tidak ada camat atau polsek setempat. Apa bedanya dengan pencuri? Pencuri juga melakukan perbuatan yang sama, yaitu merusak rumah orang, mengambil barang-barangnya. Bila ketahuan bikin surat kemudian, kan begitu. Nah, ini juga begitu. Penyidik yang sudah kita kantongi namanya, berkulit putih, badannya tinggi, dan mengaku ketika memeriksa MKC, dia mengaku dia sebagai mualaf. Diduga itulah yang melakukan tindakan itu di Bali berdasarkan investigasi saya dari orang Bali, bahwa dia melakukan pembongkaran, pengerusakan rumah dan mengambil barang-barang MKC, sedangkan MKC dan istrinya tidak ada di rumah itu, dan tanpa izin pemerintah setempat, tidak ada izin pula dari pengadilan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Kapolri harus dipotong, karena tidak bisa bekerja sebagai penegak hukum. Penegak hukum itu kan ciri khasnya bekerja sesuai aturan main, bekerja sesuai aturan acara. Nah, di dalam hukum itu kan ada dua, ada hukum material, yaitu hukum yang harus ditegakkan, tetapi bagaimana cara menegakkan hukum material ini harus sesuai hukum acara. Itulah disebut dengan hukum formil, atau lebih dikenal istilahnya KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara. Inilah panduan. Selain itu, Kapolri juga mengeluarkan peraturan teknis, namanya Perkap, Peraturan Kapolri tentang Manajemen Kepolisian, yaitu Perkap nomor 14. Ya, kalau penyidik bekerja atau kalau polisi bekerja di luar daripada KUHP maupun di luar daripada Perkap itu, maka saya setuju dengan Kapolri, orang ini harus dipotong karena tidak layak di situ. Harus malah menurut saya harus dijadikan tersangka juga. Tidak hanya dimutasi atau dicopot dari jabatannya, harus dijadikan tersangka, yaitu tersangka masuk ke rumah orang tanpa izin, membongkar rumah orang tanpa izin, mengambil barang-barang miliknya, itu masuk klasifikasi pencurian atau mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Begitu. Waktu kita datang ke penyidik bahwa MKC masih aman dan tidak ada satupun yang menyiksa, bahkan kunci itu saya dengan Febri itu bahwa ada di tangan penyidik. Ternyata MKC disiksa. Ya. Ini bagaimana ini cara kerja penyidik seperti ini? Jadi disitulah pokok masalahnya, karena penyidik ini tidak bisa membedakan dia kapan sebagai penyidik, kapan sebagai pribadi. Akhirnya melakukan tindakannya secara pribadi, yaitu menggunakan sentimen keagamaan. Karena dia emosi dan sentimen merasa agamanya atau kepercayaan dianutnya telah dinodai walaupun belum bisa dibuktikan, maka mereka semua emosi, tidak lagi bekerja sesuai norma hukum. Lalu diduga juga ada intervensi atasan penyidik sehingga mereka berani melanggar undang-undang dalam menegakkan hukum atau menegakkan aturan atau menegakkan undang-undang, sehingga mereka ketika telah menangkap MKC tanpa surat perintah penangkapan, tanpa disertai administrasi penyidikan, mereka merencanakan bersama polisi lain, yaitu kepala rutan dan jajaran anak buah kepala rutan, bersama-sama dengan tersangka-tersangka yang sedang ditahan di rutan untuk menganiaya atau menyiksa MKC dengan cara pada malam itu penjaga rutan diliburkan atau ditiadakan di tempat, kemudian membuka seluruh pintu-pintu sel daripada penjaga rumah tahanan Bareskrim Polri, sehingga pada malam hari itu, di malam tanggal 26 Agustus 2021, mereka seluruhnya bersama-sama, baik bersama Polri maupun tahanan lainnya, menyiksa MKC atau menganiaya dan atau mengeroyok sampai memaksa dia untuk memakan feses atau tai dengan cara matanya ditutup, mulutnya dipaksa dibuka dan disuapi itu feses karena sentimen keagamaan. Begitu Bapak Saipudin. Yang aneh lagi, menurut kesaksian MKC bahwa ada itu panglima front pembela apa itu, organisasi terlarang. Dia yang memegang dari belakang katanya. Kenapa dia juga lepas, tidak masuk di dalam tersangka? Betul. Jadi ada dugaan kita kalau panglima laskar swasta atau panglima ormas terlarang ini dijadikan tersangka, ada kemungkinan dia akan bicara.
yang sesungguhnya, bahwa itu adalah by the order. Bahwa apa yang dilakukan oleh Panglima Laskar Swasta ini adalah pesanan penyidik. Yang tadi ada sentimen keagamannya itu, yang menyatakan dirinya itu sebagai penyidik mualaf itu tadi. Nah, sehingga cara menyelamatkan muka penyidik adalah tidak menjadikan Panglima Laskar Swasta sebagai tersangka, sehingga yang dijadikan tersangka justru yang digerakkan atau yang dikomandoi oleh Panglima Laskar Swasta, yaitu seorang Irjen Pol. Padahal Irjen Pol NB ini adalah orang yang disuruh untuk melakukan oleh Panglima Laskar Swasta. Maka kalau ada yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, maka yang menyuruh ini harusnya dikenai juga sebagai pelaku atau sebagai otak atau sebagai dader, sehingga dikenakanlah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 56. Itulah yang saya investigasi dalam 1-2 minggu ini, sampai saya wawancara orang-orang yang ada di Bali, termasuk yang di dalam rutan, karena kita sedang menyiapkan suatu strategi hukum yang tidak kita ungkap sampai sekarang untuk menjerat daripada pelaku-pelaku kejahatan ini. Maka saya sependapat dengan Kapolri, dan saya mendukung Kapolri, termasuk Kabar Reskrim saya dukung, supaya menindak orang-orang yang tidak bisa kerja ini dan yang menyalahgunakan kekuasaannya ini. Begitu Bapak. Apa enggak ada kita untuk sowan ke Kapolri atau semacam itu untuk memberikan masukan kepada beliau bahwa ekor ini yang paling mengganggu proses. Betul. Jadi saya sebagai penasihat hukum MKC dan atau sebagai advokat mendukung Kapolri supaya Kapolri ini jangan digerogoti. Maka saya sudah berkali-kali berkirim surat kepada beliau, termasuk kepada Kabar Reskrim, bahkan membina komunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan Kabar Reskrim maupun Kapolri. Dan dalam waktu dekat kita akan melakukan audiensi. Jika Kapolri tidak terlalu sibuk, kita akan menyampaikan apa yang menjadi temuan-temuan kita terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh penyidik Cyber Polri. Nah, sehingga nanti ketika kita bertemu, Kapolri akan mendengar secara berimbang apa yang terjadi di Bali pada tanggal 20, 21 dan 24, kemudian apa yang terjadi pada tanggal 25, 26 di rumah tahanan Barreskrim Polri. Misalnya, hal yang sangat dilanggar oleh penyidik selain melakukan penyiksaan dan atau penganiayaan atau pengeroyokan secara berencana. Ada 15 orang teman saya atau rekan-rekan saya advokat yang sudah siap mendampingi MKC di lantai 15 gedung Cyber Polri pada tanggal 25 dan 26, tetapi penyidik Cyber Polri tidak memberikan hak itu untuk didampingi oleh penasihat hukum, tetapi yang 15 orang ini dibohongi dengan cara mengatakan MKC belum bisa diperiksa karena dia terkena COVID sehingga dia harus menjalani isolasi mandiri. Padahal di waktu yang sama MKC sedang diperiksa dalam keadaan sakit dan berdarah-darah. Terbukti darah daripada MKC masih menetes kepada surat-surat yang sudah kita kumpulkan sebagai bukti secara diam-diam. Kemudian asli daripada surat ini juga ada pada Kepala Rutan Barreskrim Polri yang juga sudah disampaikan kepada atasan daripada para penyidik. Nah, kemudian walaupun sudah terjadi penyiksaan-penyiksaan secara beruntun dari jam 1 sampai dengan jam 3 tanggal 26 Agustus 2021, itu masih terulang terjadi atas peran penyidik juga. Jam 15 dengan cara penyidik memanggil MKC pada jam 15, kemudian setelah dipanggil untuk dibond dari ruangannya, lalu disuguhkan kepada Irjen Pol untuk dipukuli atau disiksa lagi. Nah, jadi tidak bisa penyidik mengatakan kami tidak tahu. Orang yang memanggil penyidik kok, yang menangkap dari Bali juga penyidik, atau yang menculik dari Bali, yang menahan juga penyidik. Maka tanggung jawab kepada tersangka MKC ini adalah tanggung jawab daripada penyidik. Kira-kira begitu Bapak Saifuddin. Ya. Kenapa penyidik belum mampu untuk membuktikan dalam waktu yang sudah ditentukan sehingga katanya masih memperpanjang? Nah, itulah semakin meyakinkan kita bahwa benar penyidik ini menyalahgunakan kewenangan. Artinya juga membuktikan bahwa benar ketika penyidik melakukan penculikan dan atau penangkapan terhadap diri MKC atau klien saya, dia belum memiliki bukti apapun. Itu sebabnya pada tanggal 24 ketika dia melakukan penculikan dan atau penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, dia membongkar rumahnya atau kontrakannya tanpa
izin ketua pengadilan negeri untuk mengambil songkok handphone daripada siapa namanya MKC tanpa izin, yang punya tanpa izin ketua pengadilan, dan terbukti dalam masa penahanan 20 hari diperpanjang 40 hari belum bisa P21. Artinya kenapa tidak P21? Karena belum ada bukti, belum ada bukti yang dilanggar. Sehingga apa yang terjadi ketika penyidik menanyakan tentang pasal 116 ayat 3 tentang saksi-saksi yang meringankan, waktu itu kita menawarkan 7 orang. Penyidik hanya mau memeriksa waktu itu awalnya 2 orang, kemudian menjadi 3 orang. Dan ketika diperiksa tersangka yang meringankan itu, penyidik justru mengeluarkan jurus-jurus pertanyaan yang mengarahkan kepada pemberatan. Seharusnya penyidik bertanya hal-hal apa yang bisa meringankan tersangka. Itu harusnya pertanyaan untuk tersangka, saksi yang meringankan. Tapi karena penyidik belum punya bukti, dia berusaha menjadikan saksi yang meringankan menjadi saksi yang memberatkan dengan menggiring pertanyaan kepada kebencian. Saking bencinya penyidik-penyidik ini atas nama agamanya kepada tersangka MKC, maka semua pertanyaan yang dilontarkan kepada saksi yang meringankan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada menyudutkan atau mengarah kepada kebencian, sehingga saya protes kepada penyidik yang bersangkutan yang sudah saya kantongi namanya itu, dan segera saya laporkan kepada Propam dan Kapolri maupun Kabarreskrim. Yaitu pertanyaannya begini, apakah kamu terima ketika tersangka MKC ini mengeluarkan kata-kata seperti tertera dalam surah Al-Jin, surat 72 Al-Jin 19. Nah, kebetulan yang ditanya ini juga tidak memahami surat 72 Al-Jin 19, sehingga dia bilang, ya saya sakit hati, kan begitu. Tapi ketika saya jelaskan bahwa ada surat itu, dia bilang belum sampai ilmu saya ke sana. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu sakit hati? Katanya kan gitu. Jadi semua pertanyaan penyidik ini mengarah kepada sakit hati aja. Apakah kamu benci atau sakit hati atau tidak suka jika dikatakan semua orang pasti masuk neraka, sebagaimana kandungan daripada surat Al-Maryam 71. Maka yang bersangkutan itu juga menjawab, oh ya tidak terima dong kalau saya masuk neraka. Tapi ketika saya tanya, kamu tahu nggak bahwa isi surat Al-Maryam 71 itu seperti ini? Wah saya belum sampai ke situ ilmu saya, bos, kan begitu. Jadi artinya orang-orang yang membenci ini sesungguhnya tidak mengerti tulisan itu atau belum membaca tulisan itu. Nah, ayatnya belum dibaca, sehingga penyidik ini mencoba menggoreng-goreng atau membuat pertanyaan bagaimana supaya orang membenci. Padahal tugas penyidik bukan menyimpulkan, bukan menciptakan kebencian. Tugas penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan keterangan-keterangan, supaya perkara yang belum jelas menjadi jelas. Nanti yang menilai kan hakim, yang menuntutkan jaksa sebagai peneliti berkas. Nah, yang lebih konyol lagi, tersangka MKC ini kan dilaporkan asal pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 Undang-Undang ITE, junto pasal 156 dan 156A KUH pidana. Akan tetapi masa penahanannya ini hanya 60 hari, yaitu 20 hari perpanjang 40 hari. Tapi karena penyidik tidak mampu membuktikan tuduhannya, sedangkan dia sudah terlanjur menangkap atau menculik dan menahan, maka akhirnya ditambahilah pasal baru, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1996. Sehingga pasal ini tidak ada tadinya dilaporkan tapi ditambahkan. Nah, ini yang sedang kita protes kepada Dircyber dan Kapolri supaya MKC segera dilepaskan, karena tidak ada dasar penerapan daripada pasal 14 ini. Namun kita duga, tapi baru menduga ya Pak Saipudin ya. Kita duga bahwa pasal ini muncul mungkin ya dari petunjuk P19 ketika kami belum jadi pengacaranya. Ketika pertama kali penyidik melimpahkan berkasnya ke Jaksa Agung, kita duga ada petunjuk P19 dari jaksa yang menambahkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Nah, ketika kami belum jadi pengacaranya, nah itu yang kami teliti terus, karena sampai dengan hari ini penyidik tidak pernah mau memberikan turunan daripada pemeriksaan tersangka MKC sesuai pasal 72, sehingga kita terpotong-potong memahami perkara ini karena kita bukan pengacara dari awal. Dan pengacara dari awal juga tidak pernah berhasil bertemu dengan MKC, sehingga dasar kami adalah ya laporan polisi yang sudah kami dapatkan dari keluarga. Laporan polisinya itu tidak melaporkan pasal 14. Oleh karena ini kita lagi menguji pasal ini
kemudian dengan tindakan-tindakan polisi yang kita kualifikasi sebagai sangat barbar, artinya tidak sesuai dengan hukum acara. Iya, jadi kita sayang kepada Polri, kita mau Polri menjadi polisi betul-betul sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, yang objektif, yang tidak bekerja berdasarkan sentimen keagamaan atau kepercayaan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kapolri harus memotong kepala daripada pemimpin yang tidak benar memimpin anak buahnya, saya setuju. Maka saya minta pertama kali supaya Kapolri segera memotong kepala Dir Cyber karena dia bekerja tidak profesional. Kemudian juga memotong kepala daripada Irjen Pol NB karena dia walaupun sudah sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan atau sudah menjadi terdakwa malah tinggal menunggu putusan inkrah dari Mahkamah Agung, tetapi dia masih bertindak sebagai preman atau pelaku kejahatan ya, dengan cara menyiksa dan atau menganiaya daripada MKC. Padahal Indonesia telah meratifikasi undang-undang anti penyiksaan. Indonesia juga telah meratifikasi undang-undang tentang HAM. Bahkan Indonesia punya konstitusi yang mengatur kebebasan berpendapat, diatur dalam Undang-Undang 45, juga diatur dalam Undang-Undang HAM. Oleh karena itu sangat kita sayangkan juga Presiden Jokowi sampai dengan detik ini tutup mulut, tidak mau berkomentar, lebih memilih mengerjakan yang lain. Padahal kasus MKC ini adalah kasus yang sudah gaungnya sampai kemana-mana termasuk ke Eropa dan Amerika. Sudah selayaknya lah Presiden karena sudah kita surati, DPR karena sudah kita surati, Jaksa Agung maupun Mahkamah Agung sudah harus bersuara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi aja dan lembaga-lembaga lain seperti lembaga HAM dan lembaga LPSK sudah menjawab surat kita. Kira-kira begitu Pak Saifuddin. Ya, kembali ke Febri. Febri waktu awalnya dulu apakah polisi yang datang itu ada surat atau enggak waktu itu menanya orang-orang yang kamu tahu? Untuk pertama kejadian tanggal 24 Agustus itu kebetulan kan saya nggak ada di lokasi. Saya tahunya itu udah sampai di Polda. Jadi saya nggak tahu mereka tunjukkan atau enggak. Tapi setelah pulang dari Polda Bali itu saya tanya ke ibu, ada nggak penyidik menunjukkan identitas mereka ataupun surat penggeledahan penangkapan? Nggak ada. Jadi penambahan aja, selain yang diterangkan Febri, saya sudah berbicara dengan saksi-saksi di Bali bahwa ketika penangkapan atau penculikan itu terjadi, mereka tidak membawa surat apapun. Mereka juga tidak berseragam polisi. Mereka hanya memakai baju biasa layaknya masyarakat sipil, tetapi menyebutkan bahwa mereka dari Cyber Polri. Mereka datang 6 hari pada jam 24 tengah malam. Nah, pertanyaan saya, apakah penyidik polisi layak datang jam 24 malam? Perkara apa ini sehingga penyidik Cyber Polri harus datang jam 24 malam, mengetuk rumah orang, memintai keterangan kepada orang-orang itu, memotret orang itu, memeriksa kamar mandinya, kamar tidurnya sampai lemarinya, padahal orang itu belum pernah dipanggil sebagai saksi. Ini tetangga daripada MKC. Kemudian karena rumah MKC tidak bisa dibuka, lalu didobrak, dipukul-pukul rumahnya sehingga terbuka pintunya, lalu mengambil songkoknya atau pecinya, mengambil handphonenya dan mengambil laptopnya. Ini apakah tindakan kepolisian boleh seperti ini? Nah, karena menurut hukum atau menurut undang-undang tidak boleh, karena kita cinta kepada polisi, maka ini harus diuji secara material biar hakim nanti yang menilai boleh apa tidak seperti ini. Tapi menurut hukum tidak boleh. Kira-kira begitu Bapak. Saya bukan memprovokasi ya, tapi ini dari YouTube yang saya baca, video yang saya dengar dari MKC, ya, bahwa semua yang disampaikan oleh MKC itu adalah reaksi atas ucapan-ucapan barbar dari seorang yang bernama Pak Kiai Ustadz begitu. Abdul Somad ya. Ya, Abdul Somad. Ya. Bolehkah menangkap asapnya, sedangkan sumber apinya ini adalah Abdul Somad? Tidak boleh. Ini bagaimana pendapat? Tidak boleh karena begini kan, setelah saya tanyai Abdul Somad mengapa dia membacakan surat 72 Al-Jin 19 dan juga MKC. Dan ketika saya tanyain MKC ya, maksud saya ketika saya tanya MKC mengapa dia membacakan surat 72 Al-Jin 19 dan surah Al-Maryam 71,
untuk apa itu dibacakan dan apa latar belakangnya. Ini saya tanya di hadapan penyidik loh ini. Ya. Di lantai 15 Cyber Polri. Ya. Dia bilang, saya menjawab tuduhan daripada Abdul Somad yang menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Sedang memanggil haleluya, haleluya, kan begitu. Nah, MKC mengklarifikasi tidak benar di salib itu ada jin kafir. Yang di salib itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat manusia. Sedangkan yang benar, jin itu ada di surat 72 ayat 19, yaitu ketika hambanya sedang sembahyang atau sholat, dia dikerubuti oleh jin. Kan begitu penjelasan daripada MKC. Kemudian ketika Abdul Somad mengatakan bahwa orang kafir dalam tanda petik yang selalu mereka sebut, yaitu Yahudi dan Nasrani atau Katolik, pasti masuk neraka, maka MKC mengatakan tidak benar, bahwa yang benar pasti masuk neraka adalah orang yang tergolong di dalam surah Al-Maryam 71. Mereka pasti masuk neraka karena itu merupakan suatu kemestian dan ketetapan daripada Allah. Kira-kira begitu bantahan dia. Jadi posisi MKC ini adalah menjawab tuduhan. Maka apabila MKC mau dijadikan tersangka, maka penyidik harus melakukan penyelidikan dulu. Kenapa dia melakukan itu? Yang kedua, dia harus lebih dulu diperingatkan oleh Menteri Dalam Negeri, diperingatkan oleh Menteri Agama, diperingatkan oleh Jaksa Agung atau Kapolri bahwa itu tidak boleh dibaca. Misalnya, janganlah membaca surat 72 Al-Jin 19. Itu tidak boleh misalnya. Ya harus diperingatkan dulu dengan keras. Tapi kalau masih dibaca lagi, boleh, kan gitu. Tapi juga kalau dilarang itu dibaca, harus ada dasarnya. Karena ini kan bacaan kitab suci umat Islam. Sedangkan umat Islam selalu mengatakan bahwa ini adalah rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi setiap orang. Dan kita juga suka atau tidak suka disuguhkan setiap hari 5 kali. Kita harus mendengar suara dari Toa tentang surat-surat yang ada di sana, terlepas kita suka atau tidak. Kita harus mendengarkan itu. Lah kenapa ini menjadi masalah ketika dibacakan oleh MKC? Nah kemudian, kenapa MKC diproses sedangkan pemicunya atau apinya yaitu Abdul Somad tidak pernah diproses? Nah inilah yang kita pertanyakan di negara ini. Karena negara ini punya konstitusi yang sangat bagus, punya dasar negara yaitu Pancasila yang sangat bagus, punya undang-undang hingga undang-undang anti penyiksaan dan undang-undang HAM. Tetapi pelaksanaannya karena orang-orang yang tidak benar seperti yang disebutkan oleh Kapolri tadi, kerjanya tidak becus. Maka menurut saya orang-orang yang kerja tidak becus, yang tidak profesional, yang tidak sesuai undang-undang, segera dipotong, Pak. Saya setuju dengan Kapolri, segera dipecat, ganti. Masih banyak warga negara Indonesia yang siap jadi pemimpin-pemimpin, yang siap jadi penyidik atau anggota Polri. Begitu, Bapak. Ya, kalau saya pahami Abdul Somad ya nggak salah, karena dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Sama seperti saya dulu, begitu tidak suka dengan orang Kristen, benci sekali. Kalau bisa itu ya harus dihabisin, gereja harus dibakar. Itulah mental saya ketika itu. Jadi Abdul Somad sebenarnya nggak salah, karena kitab itu boleh membunuh, boleh menyiksa, boleh ya kalau cuma mengejek ya itu kecil gitu. Tapi saudara-saudara boleh membantah apa yang saya katakan, karena saya pernah mengalami hal yang sama. Saya punya pengalaman yang dalam ketika saya berkeyakinan seperti Abdul Somad dahulu. Apa tindakan langkah selanjutnya pengacara? Ada beberapa tindakan atau upaya hukum yang sedang kita persiapkan dan sedang kita lakukan, tapi sebagian kita rahasiakan. Karena khawatir nanti kalau kita ungkap semua, maka dari pihak sana akan segera menghilangkan barang bukti atau mengganti barang bukti. Misalnya katakanlah tadi yang bisa kita ungkap dulu ya. Saya sudah menginvestigasi saksi-saksi di Bali. Misalnya saksi ini mengatakan, oh rumah kami digeledah tengah malam tanpa surat penggeledahan. Mereka datang tanpa identitas kepolisian, hanya menyatakan kami 6 orang ini adalah polisi dari Cyber Polri. Kemudian itu pun hanya menyebutkan nama dia secara sepotong, tidak lengkap. Contoh misalnya dia menyebut namanya Andi, padahal yang sebenarnya Sandi misalnya gitu ya. Yang satu lagi berwarna kulit putih, mirip orang-orang Mandarin kan begitu, badannya tinggi. Saya sudah tahu
dan dia yang diduga mengaku sebagai seorang mualaf kan begitu. Memang dia sangat benci ketika melaksanakan pemeriksaan di Cyber Polri. Nah, ini sudah diinvestigasi semua. Kemudian saksi-saksi juga menjelaskan kamar mandi kami juga diperiksa, dipotret, kami juga dipotret tanpa izin, handphone kami juga diambil tanpa surat penggeledahan dan surat penyitaan dari pengadilan ataupun surat dari kepolisian Polri. Kemudian mereka juga dipaksa dibawa ke satu warung, dan warungnya juga sudah investigasi. Diperiksa mereka dari jam 3 sampai dengan jam 7 sore. Tetapi karena tidak ditemukan apa-apa di dalam handphonenya dikembalikan pada jam 19 malam. Dan ini akan bersaksi nanti baik di pengadilan, termasuk melawan penyidik ini. Nah, udah saya investigasi keterangan-keterangan itu. Kemudian saya sudah berbicara dengan saksi yang dimana mereka membongkar rumah MKC, mengambil songkok, handphone dan PC-nya tanpa izin, tanpa melibatkan pecalang atau kepala desa, tanpa melibatkan aparatur pemerintah baik dari kecamatan atau dari ke pengadilan. Nah, ini semua dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Maka mengumpulkan barang bukti ataupun apapun namanya itu secara tidak benar itu tidak sah secara hukum dan tidak dapat dibenarkan. Nah, kemudian kita juga sudah bersurat ke Amerika dan akan segera juga bersurat ke Eropa, ke Kongres Amerika, ke PBB dan kemana-mana, supaya mata seluruh dunia terbuka bahwa betapa jahatnya penegakan hukum di Indonesia, betapa terjadi penyiksaan-penyiksaan dan atau penganiayaan dan pengeroyokan justru di rumah pusat Barreskrim Polri, yang harusnya di sanalah tempat paling aman di Indonesia ini. Akan tetapi yang terjadi justru di sana tidak ada kenyamanan, justru di sana terjadi penyiksaan, justru di sana HAM dilanggar dengan seberat-beratnya. Kemudian hak-hak daripada pengacara, di mana pasal 54 dan pasal 5 mengatakan tersangka berhak menunjuk sendiri advokat atau penasihat hukumnya. Tetapi 15 orang itu yang sudah siap untuk mendampingi daripada MKC tidak diberikan kesempatan oleh penyidik dengan menyebutkan bahwa MKC sedang menjalani isolasi mandiri 7 hari ke depan karena COVID, padahal di waktu yang sama sedang diperiksa. Nah, ini kan melanggar pasal 54, pasal 55 KUHP. Kemudian tersangka itu kan berhak untuk dirawat di rumah sakit karena sakitnya, tetapi kesempatan dirawat itu tidak diberikan kecuali setelah saya jadi penasihat hukumnya sama Martin dan Febri. Akhirnya dokter yang ada di Rutan Barreskrim Polri memberikan obat-obat yang sesuai kita referensikan, antara lain sakit gula. Itu pun karena saya punya pengalaman mengelola atau membidangi 117 rumah sakit dan klinik. Nah, kemudian ada lagi hak-hak daripada penasihat hukum sesuai pasal 72 KUHP, bahwa turunan daripada pemeriksaan tersangka itu kita harusnya dapatkan, tetapi sudah berkali-kali menyurati Cyber Polri, dia tidak pernah mau menjawab, sedangkan penyidiknya mengatakan Cyber Polri tidak mengizinkan. Nah, karena Cyber ini bekerja sesuai keinginan sendiri, bukan sesuai KUHP, maka saya sependapat dengan Kapolri, Cyber Polri ini harus segera dipotong kepalanya, dikembalikan dia misalnya atau ditempatkan menjadi staf biasa di di Mabes Polri. Begitu Bapak Saifuddin. Luar biasa saudara-saudara, ya, penjelasan dari awal masalah kasus KC sampai perpanjangan penahanan. Ini semua harus diperhatikan oleh saudara-saudara yang sudah mendoakan kami, yang mendoakan para pengacara, lebih-lebih Muhammad KC yang sedang dalam tahanan ini. Satu lagi tambahan Bapak Saifuddin, bahwa kita melakukan ini semua bukan karena benci Polri loh. Ya. Justru karena kita cinta Polri, kita mau Polri ini menjadi institusi yang profesional, yang bekerja sebagai penegak hukum, yang bekerja sebagai penegak hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yang bekerjanya itu bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan juga yang bekerjanya itu sesuai dengan Perkap atau Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Oleh karena itu, apapun yang kita ungkapkan ini adalah untuk memperbaiki kepolisian, supaya polisi sebagai pelindung pengayom masyarakat bisa memberikan perlindungan hukum yang baik dan benar kepada masyarakat. Kira-kira begitu Pak Saifuddin. Bukan karena bencian. Dan selalu presisi. Sebagai seperti simbol Pak Kapolri ya, slogannya presisi. Jadi apa itu presisi? Presisi ya harus tepat sesuai gitu. Perlu presisi itu harus tepat dan sudut-sudutnya itu harus tepat. Kalau istilah hukum Pak, equality before the law atau aude et alteram partem, artinya ada perlakuan yang sama. Tidak boleh penyidik lupa identitasnya sebagai penyidik
Polri, tetapi mengedepankan dia sebagai agamawan atau misalnya sakit hati karena diduga agamanya terhina, kan begitu. Jadi kalau orang sudah berani jadi Polri, dia harus berdiri di atas nama agama itu. Dia tidak lagi, oh saya agama Kristen, oh saya Katolik, saya Islam. Tidak boleh lagi. Tapi dia harus objektif. Karena kalau dia masih merasa dia Kristen, Katolik, atau Buddha, Hindu, Konghucu, atau sebagai Islam, dia tidak akan mungkin jadi objektif. Dia pasti subjektif. Nah, supaya Polri itu bisa objektif, lupakan kau punya identitas. Agamamu Kau sudah, maksudnya. ya agamanya. Ya, Kau sudah menikmati gajimu dari pajak rakyat, maka kau bekerja sebagai aparatur, sebagai manifestasi daripada rakyat, bukan sebagai manifestasi dari keagamaan atau suku, gitu. Jadi dia tidak boleh lagi mengingat-ingat sukunya, agamanya atau identitasnya begitu, tapi dia adalah sebagai Polri. Maka Polri adalah pelindung, pengayom dan pelayan. Ibaratnya dia ada pagar, jangan sampai pagar makan tanaman, kira-kira begitu Pak Pendeta Saifudin. Haleluya. Iya. Saya 2 bulan ditahan di rutan Bareskrim. Saya sudah tahu kamar ini berapa harganya, Indomie itu berapa harganya. Kalau buka gembok itu berapa saya harus salam tempel kepada penjaga. Saya tahu persis. Ya. Tapi kalau kita tanyakan kepada mereka sekarang ya, nggak ada. Pasti Ya. begitu. Itulah yang terjadi. Dan mungkin Kapolri tahu itu. Atau Memang mereka akan mengatakan begini Pak, silakan dibuktikan. Tetapi jangan salah ya, kita ini insan, kita ini ciptaan. Apapun yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan. Karena kenapa? Suatu saat kelak di akhir hidup kita akan mempertanggungjawabkan seluruh sikap dan perbuatan kita kepada Tuhan, bukan kepada Kapolri, Jaksa Agung atau kepada Presiden, tetapi kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, penyidik misalnya dalam hal perkara MKC bisa saja berbohong, tetapi Tuhan melihat semua yang kau lakukan. Ternyata Tuhan bisa membantu saya hanya dalam 2-3 jam mengungkap semua kebohongan itu. Semua saksi-saksi di Bali sudah saya interogasi. Ternyata benar bahwa saudara-saudari belum memiliki bukti atau belum membawa surat perintah penangkapan untuk menangkap MKC. Bahkan saudara menggeledah rumah orang, menggeledah rumah tetangganya tanpa disertai surat perintah penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Badung. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara, apapun pangkat dan jabatanmu, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Gunakan hati nuranimu. Karena kalau tanpa hati nurani, itu sama saja dengan psikopat. Artinya bekerja semau gue tanpa aturan. Begitu Bapak. cukup. Ya. Dan apa yang kita dengarkan dari pengacara dan apa yang sudah dilakukannya ini, dalam 2 hari lagi, minimal 2 hari lagi kami akan wawancarai, kami akan Dan kita akan bikin kejutan gitu ya. kejutan Ya. apa yang dilakukan oleh pengacara dalam hal ini untuk membebaskan Muhammad Kacik. Dia harus bebas murni. Seharusnya sudah lepas demi hukum. Iya. Jadi karena masa penahanan 20 hari plus 40 hari sudah selesai, harusnya MKC sudah lepas demi hukum. Inilah yang saya tuntut kepada Kapolri dan Kabar Reskrim, berikan hak itu. Tetapi karena orang ini di Cyber Polri ini ada subjektivitas, ada kebencian yang berlebihan karena identitas keagamannya, maka diciptakan lagi pasal yang tidak dilaporkan dalam laporan polisi, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, supaya tuntutannya 10 tahun sehingga dia bisa menerapkan pasal 29 KUHP. Sehingga kami sebagai penasihat hukum sudah menolak dan tidak mau menerima surat perpanjangan itu, dan sudah mengirimkan surat kepada Dircyber Polri bahwa kami tidak menerima itu, tetapi meminta dengan sangat secara hukum supaya MKC dilepaskan dari hukum. Dilepaskan atau tidak pasti ada akibat hukumnya. Saya akan melakukan tindakan hukum yang masih kami rahasiakan, dan saya minta pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun sebagai jabatan daripada Dircyber Polri atas perbuatan-perbuatan mereka selama 2 bulan lebih ini. Begitu Bapak. Karena kenapa? Saya punya kewajiban sebagai warga negara yang baik, sebagai calon pemimpin negara ini harus benar secara hukum dan harus benar di mata Tuhan. Kira-kira begitu. Oke. Izin Pak, tadi pertanyaan dari Ibu. Nah, dengan live begini kita ibaratnya memberikan nasihat kepada Polri. Ya. Nanti Ibu makin dipersulit nanti ketemu dengan Bapak kan? Karena sulit sekali kemarin ketemu lah.
Jadi memang itulah yang disebut dengan the tournament of the popular. The tournament of the popular itu adalah menyalahgunakan kekuasaan. Itu berasal dari bahasa Prancis atau berasal dari hukum administrasi negara Prancis. Jadi ketika rakyat mengkritik, ketika tersangka atau keluarganya meminta haknya, maka penyidik Cyber Polri atas dasar kewenangannya menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan itu adalah kejahatan juga secara pidana dan merupakan tindak pidana perbuatan melawan hukum atau onreh matidat. Kemudian juga bisa dituntut secara tun. Dan karena mereka menyalahgunakan kewenangan, itulah yang disebut oleh Kapolri akan memotong kepalanya. Nah, sebenarnya penyidik tidak boleh mempersulit keluarga, apalagi melarang keluarga untuk membesuk hanya karena dikritik atau karena diminta haknya. Karena itu sudah diatur semua dalam KUHP. Jadi soal pertanyaanmu tadi yang dititipkan oleh Ibu, bahwa apabila kita mengkritisi kinerja penyidik yang tidak benar, maka dia akan menyalahgunakan kewenangan, itu tidak boleh, harus kita lawan. Karena kenapa? Kalau kita tidak berani melawan kejahatan, maka kejahatan akan berkuasa. Nah, kenapa kejahatan begitu berkuasa di Indonesia ini? Karena para rohaniawan juga, kemudian juga masyarakat juga, bahkan warga negara juga takut atau tidak mau menggunakan haknya. Tetapi negara supaya bisa benar harus seperti negara di Eropa dan di Amerika, di mana warga negara itu kritis dan diberikan kebebasan berpendapat. Dan konstitusi kita juga sudah mengatur tentang kebebasan berpendapat, termasuk juga undang-undang HAM, kan begitu. Sini rekan Martin, sini. Iya. Ya, Gitu. sudah mau berakhir ini. Tapi Ya. duduk aja dulu. Silakan duduk. Ya. Tinggal ditutup. Ini pengacara baru datang. Iya. Tetapi konferensi pers dan penjelasan dari ketua PH kita itu sudah melengkapi semuanya untuk siaran sore ini. Terima kasih. Baik. Semuanya. Terima kasih juga. Baik. Rumah makan ini juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Iya.